Hai kawan, bagaimana kabar kamu hari ini? Semoga hari ini menyenangkan dan sehat selalu. Kali ini, Maman akan menceritakan sebuah film berjudul Wrath of Man yang rilis pada tahun 2021 dengan sutradara bernama Guy Ritchie. Wrath of Man sendiri terinspirasi dari film Prancis berjudul Cash-Truck yang rilis pada 2004 lalu hingga kemudian diangkat ke layar lebar oleh sutradara Guy Ritchie. Tanpa berlama-lama, milingkan HP dan lemparkan kenangan bersama mantan karena film adrenalin dimulai. Suatu tim sedang ditugaskan untuk mengantarkan uang dengan mobil lapis baja. Dalam awal perjalanannya, tiba-tiba mobil lapis baja itu harus terhenti. Pekerja pengiriman uang itu pun merasa kesal karena mobil mereka harus berhenti tiba-tiba. Namun mereka lebih terkejut saat ada yang menodongkan senjata di depan mereka. Dan kejadian itu adalah sebuah perampokan. Diketahui, sebuah perusahaan telah menyewa seorang penjaga profesional bernama Patrick Hill. Dia adalah seorang ahli dalam penjagaan menurut rekomendasi dari perusahaan sebelumnya. Hill pun kini dipanggil dengan sebutan Edge oleh senior di perusahaan barunya. Dalam serangkaian tes yang dia jalani, Edge mendapat nilai 70%, di mana nilai itu merupakan syarat minimal untuk masuk dalam perusahaannya. That's quite enough of that. Senior Edge pun memberi selamat atas keberhasilannya. Dia lalu mengajak Edge masuk untuk memberinya sebuah loker baru. Saat itu, Edge sempat membuat semua rekan kerjanya tertarik kepada dirinya. Dengan membawa sebuah senapan baru, hari itu adalah tugas pertama Edge sebagai seorang petugas penjaga uang. Down the aisles, hunting for Pop-Tarts. Pop-Tarts are not really my poison bullet. Wakey, wakey, see. Selepas bekerja, Edge diajak oleh seniornya untuk minum bersama. Karena menurut seniornya, itu adalah sebuah tradisi di antara para pegawai. Mendengar itu, Edge pun meminta waktu 2 menit. Yang ternyata, waktu 2 menit itu dia gunakan untuk memeriksa kartu nama pekerja Vertigo guna mencari petunjuk. Tak lama, Edge kemudian berkumpul dengan rekan kerjanya untuk melepas penat. Dalam ruangan yang penuh dengan manusia keras itu, Edge mengungkapkan latar belakangnya bahwa dia pernah bekerja di Orange Delta Security yang berada di Eropa. Orange Delta Security, Europe. Dalam tugas selanjutnya, senior Edge yang berjuluk Bullet didapati tengah tertangkap oleh perampok. Karena kejadian itu, Div yang duduk di sebelah Edge pun menjadi gugup dan ketakutan. Dia berencana melaporkan kejadian itu dan melarikan diri membawa uang $2,5 juta dalam mobilnya. Menurutnya, itu akan aman meskipun harus merelakan $10.000 yang tengah dikirim Bullet. Namun Edge memberi saran agar Div tak meninggalkan rekannya, karena baginya itu hanya uang, sedangkan rekannya harus mereka selamatkan. Mereka pun kemudian dipandu oleh para perampok untuk menemui rekannya dengan membawa truk berisi uang itu. Edge pun kemudian menuruti perintah untuk melemparkan uang itu ke dalam truk lain. Namun uniknya, salah satu tas uang itu dia lempar ke jalan untuk memancing para perampok itu keluar. Lalu siapa sangka, dengan mudahnya Edge menghabisi satu persatu perampok itu. Edge mempunyai tujuan untuk mengungkap siapa dalang di balik perampokan itu. Namun waktu itu, dia belum bisa mendapat informasi yang dia cari. Hingga sepasca kejadian itu, Edge dan rekannya dipanggil untuk mengorek informasi tentang peristiwa yang tengah menimpa mereka. Atasan Edge kemudian memintanya melihat sebuah rekaman, di mana rekaman itu berisi penyerangan terhadap truk Vertigo tempat Edge bekerja. Edge melihat seseorang yang dia ingat. Namun dia berkata jujur bahwa perampokan dalam rekaman itu tidak ada hubungannya dengan kejadian yang baru saja dia alami. Sampai kemudian, Edge pun mendapatkan sanksi berupa skorsing selama beberapa waktu karena insiden yang terjadi dalam tugasnya. Di rumah, Edge mendapat sebuah berkas otopsi, di mana berkas itu ternyata berkas yang sangat penting untuknya. 3 bulan setelah itu, Edge bertugas lagi bersama Bullet. Dalam perjalanan, ternyata mereka dihadang oleh perampok. Namun kali ini, para perampok itu menjalankan aksinya dengan rencana yang benar-benar matang. Come on, get out of there! Get down!
itu seketika kabur begitu mengenali wajah Edge. Bahkan Bullet sempat menyadari ada yang aneh saat melihat raut wajah perampok itu, karena salah seorang dari mereka melihat Edge dengan tatapan penuh teror. Di sisi lain, Edge sedang menginterogasi Dana, rekan kerjanya. Dia menanyakan perihal uang yang Dana dapatkan. Bahkan saat itu Edge sedikit mengancam Dana untuk membuat kesepakatan dengannya bahwa Dana tidak berbohong kepadanya dengan nyawa orang tua Dana sebagai jaminannya. Cerita pun kembali pada saat 5 bulan silam di mana Edge sedang bersama anak laki-lakinya. Dia dihubungi oleh rekan kerja Edge sebelumnya yang ternyata orang itu adalah para perampok yang kabur kemarin. Dia meminta tolong Edge untuk ikut andil dalam rencana mereka. Sebenarnya Edge tak ingin ikut karena hari itu dia bisa menghabiskan waktu bersama putranya. Namun dengan berat hati, Edge pun akhirnya membantu rekannya itu. Sambil menemani putranya, dia pergi ke kios makanan burrito. Dia pamit untuk pergi 2 menit kepada putranya. Dia juga menyuruh putranya untuk mengunci pintu mobil. Edge membeli makanan sebagai kamuflase untuk mengawasi kantor Vertigo. Edge kemudian memberitahukan kepada rekannya kemana mobil Vertigo akan berangkat. What is this? Show me your fucking hands! Setelah membeli makanan, dia kembali secepatnya. Namun dia melihat anaknya dihabisi di hadapannya dalam perampokan mobil Vertigo itu. Edge yang ingin menolong putranya pun juga dihabisi oleh orang berpakaian pekerja konstruksi. Hingga 3 minggu setelah penembakan itu, Edge ternyata selamat, namun tidak dengan putra Edge. Istri Edge yang mengetahui kebenarannya merasa bahwa Edge lah penyebab meninggalnya putra mereka. Beberapa waktu setelahnya, Edge mencari tahu daftar nama orang yang ikut andil dalam perampokan itu. Edge mengungkapkan bahwa dia akan bisa menghabisi mereka dalam 2 minggu saja. Dia juga telah mengantongi izin dari bos Edge sebelumnya. Edge dan rekan-rekannya kemudian mencoba mencari kebenaran dengan menculik orang yang terlibat di dalamnya. Hingga didapatilah sebuah nama, yaitu Gacy Brothers. Mereka kemudian mendatangi tempat Gacy Brothers. Dengan kesal, Edge menghabisi semua perampok kecil itu. Rekan Edge yang bernama Mike memberi saran agar Edge menghentikan tindakannya. Menurut Mike, Edge tak berpikiran jernih saat itu, dan Edge butuh istirahat sejenak. Mike juga menyarankan agar melakukannya dengan cara yang berbeda. Mike merasa mungkin pelakunya ada di antara orang dalam Vertigo. Edge pun juga membenarkan pemikiran Mike itu. Sebelum itu, Edge meminta tolong temannya untuk membuat identitas baru. Dia sekarang bernama Patrick Hill dengan catatan kejahatan yang bersih serta dengan sertifikat pemegang senjata api legal. Saat masuk menjadi anggota Vertigo, Edge menyelidiki dengan mengumpulkan informasi semua kartu identitas anggota Vertigo. Sebelum itu, sekelompok anggota tentara yang telah pulang dari Afghanistan membuat sebuah rencana. Mereka akan merampok uang dalam jumlah yang besar, namun dengan bantuan orang dalam Vertigo. Sebagai petarung di medan perang, mereka merasa bosan dan mereka butuh musuh. Itulah salah satu tujuan mereka berbuat demikian. Setelah semua perencanaan dan penelitian selesai, mereka pergi untuk mengambil uang Vertigo. Para tentara itu melakukannya dengan rencana yang sempurna. Sayangnya, dalam rencana mereka, tak sengaja Edge dan anaknya berada dalam lokasi itu. Yang lebih buruk, salah seorang dari mereka juga menghabisi anak di bawah umur, yaitu anak Edge. Bahkan dia juga menghabisi Edge, padahal rekan-rekannya sudah menyuruhnya untuk menembak kakinya saja. 5 bulan setelah kejadian itu, para tentara membuat sebuah rencana kembali. Mereka berencana mengambil semua hal dalam Black Friday, yaitu hari di mana Thanksgiving akan dimulai dan uang akan terus berdatangan. Tim Vertigo juga mempunyai rencana yang matang. Mereka akan membuat rute yang berbeda di setiap uang yang mereka bawa. Sebelum rencana para tentara dimulai, mereka menjemput Jan, orang yang menghabisi anak Edge. Saat melihat kondisi Jan, pimpinan mereka kesal dengan ulahnya, karena dia membelanjakan uang dengan tanpa pikir panjang. Dan hal itu bisa sangat berbahaya jika mereka terlihat mencolok. Di sisi lain saat mengirim uang, Bullet menjelaskan kepada Edge bahwa dia adalah orang dalam yang dimaksud. Edge pun sempat terperangah dengan perkataan Bullet itu. Dia juga memberitahu sebuah keuntungan kepada Edge agar membantunya, yaitu nyawa Edge. Edge pun berpura-pura sepakat. Bullet kemudian mematikan kamera pengawas dalam mobil mereka. Setelah itu, tim perampok Bullet mengambil uang Vertigo tanpa perlawanan. Saat itu, Edge hanya memperhatikan mereka yang tak menampakkan wajah di balik topengnya. You'll see tomorrow.
Sekembalinya ke markas Vertigo, Bullet mengaku telah mengirim semua uang itu. Namun tiba-tiba, semua anggota perampok keluar dari mobil Bullet. Mereka telah merencanakan sebelumnya dengan matang perampokan itu. Mereka membagi menjadi beberapa tim untuk penyergapan dan pengamanan kendaraan. Tim penyergap membuat pergerakan dengan menawan para petugas dan juga mengambil alih ruang kontrol. Beberapa dari petugas Vertigo mencoba melawan mereka. Namun, perampok itu menggunakan baju anti peluru. Akan tetapi, baku tembak yang tak terhindarkan membuat satu perampok pun bisa tumbang. Setelah mengamankan keadaan, para perampok pun bersiap membawa uang incarannya. Menurut pemimpin perampok itu, polisi tidak akan berani memasuki gedung. Namun yang perlu mereka khawatirkan adalah tim SWAT. Tim SWAT akan datang sekitar 8 menit setelah alarm dibunyikan. Para perampok pun menjalankan rencana itu. Namun, salah satu tembakan petugas Vertigo bisa mengalihkan perhatian perampok yang menodong Edge. Dengan itu, Edge kemudian menumbangkan perampok itu. Edge lalu memakai baju perampok yang dia tumbangkan dan mendatangi perampok dengan kode nomor 3 dan langsung menghabisinya setelah dia tahu bukan orang itu pembunuh anaknya. Baku tembak pun tak terelakkan antar perampok dan Dave si pengecut. Dave berani melawan perampok, namun sayangnya dia harus tumbang tertembak. Edge pun datang lalu menghabisi salah satu perampok itu. Bullet yang ada di luar berpura-pura meminta pistol pada temannya. Dia lalu menghabisi temannya itu dan Dana untuk memperlancar rencananya. Tak tinggal diam, Edge mengejar kelompok itu lalu menembakinya dari belakang. Karena tembakan Edge yang beruntun serta tembakan Dave, perampok dengan kode nomor 4 pun tumbang. Namun, Bullet sudah menunggu untuk menghabisi Edge. Dia menembakinya sehingga Edge pun akhirnya tumbang. Dengan berpura-pura masih menjadi temannya, Bullet juga menghabisi Dave waktu itu. Sembari meninggalkan lokasi, Jen yang merupakan pembunuh anak Edge saling bertatapan dengan Edge yang tergeletak untuk yang kedua kalinya. Mereka kemudian kabur dengan kejaran helikopter polisi. You stick to the plan. Mereka masuk ke dalam terowongan khusus yang mereka gunakan untuk memindahkan uang. Mereka juga akan pergi lewat terowongan rahasia yang proyek pembangunannya telah berhenti puluhan tahun yang lalu. Dengan terluka parah, kapten mereka berencana menghabisi Jan. Jan yang mengerti mengapa kapten membawa pistol, lalu menghabisi kapten tanpa sepengetahuan Bullet. Jan kemudian membohongi Bullet jika kapten telah meninggal dan tak ikut mereka. Mereka membawa uang itu untuk ditaruh di mobil yang mereka siapkan. Karena sudah mencium hal aneh dari kematian kapten, Bullet berencana menghabisi Jan. Namun, Jan terlebih dahulu menghabisi Bullet. Para polisi dan tim SWAT kemudian menyadari ada terowongan khusus untuk perampok melarikan diri. Namun, Jan berhasil kabur. Beberapa waktu setelah kejadian itu, tiba-tiba saja Jan mendengar dering handphone. Dia pun mencarinya, yang kemudian dia menemukan sebuah handphone di salah satu tas tempat tumpukan uang. Panggilan di handphone itu ternyata dari Edge yang ada di belakangnya. Jan bertanya apa keinginan Edge, sampai-sampai dia berani masuk ke dalam rumahnya. Jan pun menawarkan uang, namun Edge tak tertarik dengan itu. Dia melemparkan map kepada Jan yang berisi berkas. Berkas tersebut adalah hasil otopsi penyebab meninggalnya Doggy, anak Edge. Doggy meninggal karena beberapa tembakan yang mengakibatkan paru-paru, jantung, dan limpahnya hancur. Sekejap, Jan mengingat kejadian yang menewaskan Doggy tersebut. Dan yang diinginkan Edge bukanlah uang,
Namun, dia hanya ingin Jan merasakan seperti yang Jan perbuat dahulu kepada Dogi. Lungs. The end. Oke, buat kawan-kawan yang ingin request film untuk diulas, kamu tulis aja di kolom komentar. Dan akhir kata, Om-om genit manjat kelapa. Maman mau pamit dan sampai jumpa.